Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang penuh berkah ini, Masjid Al-Azhar di Cempaka Putih ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama-sama untuk mempelajari dan belajar bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah bukanlah perkara yang mudah. Karena syukur merupakan ibadah yang sangat agung. Dia ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, amalan lisan, ya, dan juga anggota tubuh. Ya, oleh karenanya bersyukurlah ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, amalan lisan dan juga amalan tubuh. Dan bersyukur adalah setengah dari keimanan, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-imanu nisfan, bahwasanya iman itu ada dua, nisfun syukrun wa nisfun sabrun. Bahwasanya iman itu ada dua, setengahnya adalah bersyukur dan setengahnya adalah bersabar. Kenapa beliau bisa mengatakan demikian? Karena kehidupan manusia tidak terlepas dari dua kondisi. Kondisi dia diuji oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan, atau kondisi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan dan kesulitan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan menguji kalian dengan kebaikan. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ini sering saya sampaikan bahwasanya jangan dibayangkan oleh kita bahwasanya ujian itu hanyalah kesulitan saja, ya. Bukan hanya sakit, kesulitan, kekurangan harta. Di antara ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, nabluukum bil khairi, dan juga apa? Bisyarri wal khairi, kami menguji kalian dengan kebaikan, yaitu dengan kesehatan, dengan waktu luang, dengan kelapangan harta, ya. Sehingga Allah melihat apakah hambanya bersyukur atau tidak. Maka tatkala seorang hamba tidak terlepas dari dua kondisi ini, terkadang mendapatkan kenikmatan, terkadang mendapatkan kesulitan, maka dia berputar di antara dua posisi. Kalau diuji dengan kenikmatan dia bersyukur, kalau diuji dengan kesulitan maka dia bersabar. Dan kalau dia tidak bisa bersyukur maka dia berdosa. Dan kalau dia tidak bersabar tatkala diuji dengan kesulitan maka dia pun berdosa. Maka kalau dia berdosa dia beristighfar. Ya, makanya sebenarnya mengatakan unwanus sa'adah thalatha. Tanda-tanda kebahagiaan itu pada seorang hamba ada tiga perkara. Idza u'tiya syakara, kalau diberi kenikmatan dia bersyukur, wa idza butuliya sabara, kalau diberi ujian dia bersabar, wa idza adznaba istaghfar, kalau dia berdosa dia beristighfar. Maka barang siapa yang berpindah kondisinya dalam tiga kondisi ini, diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi ujian dia bersabar, tatkala berdosa segera dia beristighfar, maka inilah hamba yang bahagia, hamba yang bahagia. Dan seorang mukmin, ya, dia berusaha beribadah kepada Allah apapun kondisi yang Allah berikan kepada dia. Apakah dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, innal amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah kebaikan, adalah yang terbaik. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, dan ini tidak bisa dialami kecuali oleh seorang mukmin.
In asabahu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kesenangan-kesenangan, dia pun bersyukur kepada Allah. Fa kana khairan lahu. Maka yang terbaik baginya. Wa in asabahu ad-dharra, kalau dia ditimpa dengan kesulitan-kesulitan, penderitaan, kesempitan, sabar, maka dia pun bersabar. Fa kana khairan lahu, dan ini adalah terbaik baginya. Ya. Ini kondisi seorang mukmin yang sejati. Makanya saya ingatkan kepada diri saya dan kepada para hadirin, ya. Masalah keimanan itu bukan cuma teori. Bukan cuma teori. Masalah tauhid, masalah akidah bukan cuma teori, harus ada prakteknya. Bagaimana seorang kemudian hafal ayat-ayat, hafal hadis-hadis, sering ikut pengajian, tapi tatkala ada masalah sedikit dia tidak bersabar. Ada masalah sedikit mudah marah-marah, melemparkan kesalahan kepada orang. Ini namanya cuma sekedar teori, praktek enggak ada. Ya. Maka seorang mukmin yang sungguhnya kalau diberi kenikmatan dia bersyukur. Ada orang sering ikut pengajian tetapi waktunya bersyukur untuk bersedekah, membantu orang lain, tangannya terasa berat, hatinya terasa berat. Ini teorinya pintar tapi prakteknya tidak ada, ya. Oleh karenanya seorang berusaha menjadi seorang mukmin yang sungguhnya. Jika diberi kenikmatan dia bersyukur, kalau diberi ujian dia bersabar. Kalau dia bersalah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hamba diuji dengan kebaikan dan diuji dengan keburukan. Ya. Tetapi sebagaimana fitrah manusia, kalau kita diberi ujian oleh Allah dengan kebaikan atau keburukan, mending kita memilih diuji dengan apa? Dengan kebaikan. Disuruh milih jadi orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar, mending jadi apa? Mending kaya bersyukur, ya. Itu fitrah antum, ya. Ustadz juga demikian, ya. Kalau disuruh milih, ya mending saya pilih kaya bersyukur, ya, daripada miskin apa? Bersabar. Dan ini perkataan Mutarrif bin Abdullah rahimahullah. Beliau berkata, la an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Saya diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kesulitan, kemudian saya bersyukur, lebih saya sukai daripada saya diuji kemudian saya bersabar, ya. Tetapi jadi masalahnya para hadirin hadirat, ya, kenapa tadi saya katakan ibadah syukur ibadah yang berat? Kenyataannya kebanyakan orang yang diuji dengan kemiskinan, dengan kesempitan, ya, dengan kesulitan, banyak yang lulus dari ujian tersebut. Mereka lebih mudah bersabar. Dan kebanyakan orang yang diuji dengan kekayaan, kelapangan, itu tidak bisa bersyukur. Mereka tidak lulus dalam ujian. Ini jadi masalahnya di situ. Makanya Nabi SAW mengatakan, ittala'tu ala al-jannah fawajadtu anna aktsara ahliha al-fuqara. Saya melihat kepada isi surga dan saya dapati kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Artinya apa? Menunjukkan banyak orang diuji dengan kesempitan, mereka lebih mudah bersyukur, lebih mudah bersabar. Mereka lulus dalam ujian. Dan ada orang-orang miskin tidak lulus dalam ujian, diuji dengan kemiskinan akhirnya merampok, diuji dengan kemiskinan akhirnya jual narkoba dan macam-macamnya. Tetapi kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak bersyukur, ya. Lupa untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwasanya setiap kenikmatan yang dia miliki akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguhnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang kalian rasakan. Ya. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia sungguh-sungguh akan melakukan perbuatan melampaui batas kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia merasa dirinya sudah berkecukupan sehingga dia lupa. Ya. Makanya saya ulangi lagi, kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus. Saya tanya lagi sama antum. Antum pilih mana? Diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Ini di masjid, ya, siapa tahu dikabulkan doanya. Diuji dengan apa? Dengan apa? Kekayaan. Masih ngeyel. Saya sudah jelaskan. Bahwasanya kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus. Sekali lagi pertanyaannya. Pilih mana? Diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Kekayaan. Tidak ada khilaf kayaknya. Kenyataannya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang bersyukur, apakah syukur dengan kekayaannya, syukur dengan kesehatannya, syukur dengan ilmunya, syukur dengan waktu lapangnya, ya. Ini tidak mudah. Ya. Oleh karenanya ada seorang pernah berdoa didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Dia berkata, "Allahumma ja'alni minal aqallin." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit.
Umar bertanya, kenapa berdoa seperti itu? Maka dia menjelaskan orang-orang sedikit orang yang terbaik. Kata dia, bukankah Allah berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali apa? Sedikit orang. Allah juga berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan hanya sedikit di antara mereka orang-orang seperti itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini kenyataan. Ya. Karena ibadah syukur bukan ibadah yang mudah. Dan iblis telah bersumpah untuk menghalangi orang dari bersyukur kepada Allah. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ini sumpah iblis. Ya Allah, sungguh aku akan mendatangi mereka, anak keturunan Adam, dari hadapan mereka, akan aku goda dari hadapan mereka. Akan aku goda dari belakang mereka, akan aku goda dari kanan mereka, dan aku akan goda dari kiri mereka, dan kau akan dapati. Dan dia bersumpah, kebanyakan mereka ya Allah tidak bersyukur kepadamu. Ini sudah janji iblis. Sehingga sebagian ulama mengatakan seandainya ada ibadah yang luar biasa lebih hebat daripada syukur, maka iblis akan melakukan godaan yang luar biasa. Sampai untuk menghalangi orang bersyukur, iblis menggoda dari segala arah. Ya, supaya orang tidak bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur masuk neraka jahanam. Ya. Maka digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan Allah telah membenarkan kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk bersyukur dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar kufur nikmat. Jangan kalian kufur nikmat, ingkar terhadap kebaikanku. Bersyukurlah. Itu dengan beribadah kepada Allah dan yang lainnya. Ya, kemudian juga Allah berfirman, "Anishkurli wali walidayka ilayal masir." Bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, dan kepada akulah kalian akan dikembalikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi juga untuk bersyukur. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau, ya, dilebihkan daripada manusia-manusia yang lain. Aku milih engkau dengan risalahku. Aku menjadikan engkau seorang rasul. Wa bikalami, dan aku berbicara langsung dengan engkau. Sehingga Nabi Musa diberi gelar dengan kalimullah, yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fakhudh ma ataituka," maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu. Ambillah Taurat, ambillah hukum-hukum yang aku turunkan kepadamu. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau menjadi orang-orang yang bersyukur, ya. Jangankan kita untuk diingatkan bersyukur, para nabi juga diingatkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Saya ulangi, kita sama-sama belajar, ya. Ya, bukan cuma antum, saya sebagai pembicara juga ingin bisa menjadi hamba yang bersyukur, ya, karena bukan perkara yang mudah jadi hamba yang bersyukur, ya. Bagaimana kita bisa menerapkan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara bersyukur dengan 3 perkara. Tadi telah kita sebutkan, syukur ini ibadah yang mulia karena berkaitan dengan amalan hati, dengan amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Maka yang pertama, syukur tersebut harus ada dalam hati kita, pengakuan bahwasanya seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam doa zikir pagi petang yang sering kita baca, "Abu'u laka bi ni'matika alayya." Ya Allah, aku mengakui bahwasanya seluruh nikmat yang Engkau berikan kepadaku adalah darimu. Aku mengakui seluruh kenikmatan yang Kau berikan kepadaku. Jadi dalam hati kita ucapkan tersebut, meskipun lisan kita ucapkan, tapi perenungan dalam hati. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui
tentang nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, ya. Dan nikmat sangat banyak ya yang kita rasakan. Kemudian juga ya seperti tatkala kita berumrah, kita bertalbiyah, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu untuk datang ke tanah suci ya Allah. Ya, la syarika lak, tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Kemudian kita berkata, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sungguhnya segala pujian hanyalah milik-Mu ya Allah. Wan ni'mah, dan seluruhnya kenikmatan ini darimu. Seluruh kenikmatan yang kami rasakan dari Engkau ya Allah. Wal mulk, dan seluruh kerajaan adalah milik-Mu. La syarika lak, tidak ada syarikat bagimu. Kita mengakui nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nikmat datang dari orang lain, mungkin nikmat datang dari bos kita, mungkin gaji datang dari bos kita, tapi semuanya yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang kalian rasakan dari Allah. Dan ini kita harus tahu, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Ya. Apa saja kenikmatan yang ada pada kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja itu semua dari Allah. Nikmat kesehatan, nikmat ketentraman, nikmat keluarga, nikmat anak-anak ya. Nikmat bisa bernafas, nikmat macam-macam. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari makhluk, tidak dari satu pun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard." La ilaha illahu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apakah ada pencipta lain yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada. Tidak ada yang menciptakan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua di alam semesta ini adalah milik Allah. Kita harus akui dengan hati kita. Makanya Allah mengatakan, walladzina tad'una min dunillah walladzina tad'una min dunihi ma yamliquna min qitmir. Kata Allah, dan seluruh ya orang-orang yang disembah selain Allah, seluruh sembahan-sembahan, berhala-berhala, sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki meskipun hanya selaput yang ada di biji korma. Mereka tidak memiliki apa, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada makhluk yang bisa membuat selaput di biji korma. Selaput yang sangat tipis di biji korma yang kita tidak makan, kita buang, itu yang bisa ciptakan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'amih, anna sababna al-ma'a sabba, thumma syaqaqna al-ardha syaqqa." Kata Allah, hendaknya seorang manusia melihat terhadap apa yang dia makan. Kita suruh merenungkan. Nanti makan beras, makan buah apel, makan macam-macam. Dari mana? Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apel kita makan, bijinya dari mana? Biji dari Allah. Tanamnya di mana? Tanamnya di tanah Allah Subhanahu wa taala. Airnya dari mana? Air hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang membuat biji tersebut bisa mengeluarkan tunas kemudian membelah bumi, itu juga Allah. Tsumma syaqaqnal ardha syaqqa, kami yang belah bumi tersebut. Tidak ada sampai saat ini orang yang bisa menciptakan biji. Kata Allah, wal yakhluqu habbatan. Coba mereka ciptakan biji dalam hadis qudsi, ciptakan biji. Seluruh pakar alam semesta berkumpul, dunia ini seluruh pakar fisika, pakar biologi, ya, seluruh pakar-pakar ilmuwan berkumpul ciptakan biji, kalau taruh di tanah bisa tumbuh, enggak mungkin. Apalagi ciptakan telur kemudian taruh dieram sama ayam kemudian menetas. Orang Cina bisa bikin telur cuma bisa digoreng doang ya. Tapi kalau dieram menetas enggak ada, yang kasih ruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangankan telur menetas, biji saja ditanam tumbuh enggak ada yang bisa. Ya, maka semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja kenikmatan yang kalian rasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus pengakuan dari hati kita. Ya. Setelah kita mengakui seluruh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah hati ya. Maka bersyukur pula dengan lisan. Dengan lisan, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji Allah Subhanahu. Di antaranya setelah selesai salat kita berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian kita berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan saya berharap kita semua tatkala berzikir selepas salat ya, benar-benar serius merenungkan makna alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada nikmat tersendiri yang Allah berikan, bukan cuma nikmat tatkala kita salat. Setelah salat kita berzikir, ada kenikmatan Allah masukkan ya iman dalam hati kita tatkala kita mengatakan subhanallah sambil kita renungkan maha suci Allah. Betapa banyak orang mensifati Allah dengan sifat yang tidak benar ya. Betapa banyak orang yang suudzon kepada Rabbnya.
Betapa banyak orang mengatakan Allah punya anak dan macam-macamnya. Ya. Kita bilang subhanallah, maha suci Allah. Kemudian kita mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mengatakan alhamdulillah, 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 ini luar biasa keimanan yang kita rasakan. Jadi kita ucapkan dengan lisan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah Rabb yang suka untuk dipuji. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata, "Liyattakhidh ahadukum qalban syakiran." Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang bersyukur. Senantiasa bersyukur dengan hati. Kemudian apa? Wa lisanan dzakiran, dan lisan yang senantiasa berzikir sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah, dan hendaknya mencari istri yang membantu dia dalam urusan apa? Akhirat. Di antara istri yang bisa membantu kita untuk urusan akhirat adalah istri yang pandai bersyukur. Istri yang pandai bersyukur. Dan saya sampaikan kepada para ibu-ibu, baik yang hadir di kajian kita ataupun yang menonton langsung di Roja TV ya. Ibu-ibu hendaknya menjadi istri yang solehah, yang membantu suaminya untuk pandai bersyukur. Ya. Karena posisi ibu-ibu sangat urgent dalam masalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami bisa sangat pandai bersyukur karena istrinya, pengaruh istrinya. Dan seorang suami bisa menjadi tamak, ya, hasrat dengan dunia tiada henti-hentinya juga terkadang karena istrinya. Oleh karena ibu-ibu hendaknya menjadi istri yang soleh yang bantu suami untuk bersyukur. Ustaz, kok Ustaz bisa nuduh para istri? Saya bukan nuduh, saya cerita kenyataan. Tentunya tidak semua ibu-ibu ya. Banyak ibu-ibu yang solehah, masya Allah, ya, yang menyuruh suami untuk bersyukur, yang menahan suaminya jangan terlalu ngoyo dalam masalah dunia suamiku, jangan lupa beribadah, jangan lupa berdoa. Suaminya diingatkan, jangan lupa baca doa keluar rumah, jangan lupa doa naik pesawat. Ada istri-istri solehah, masya Allah. Ini nikmat kalau punya istri seperti ini. Alhamdulillah ya. Tapi ada sebagian istri membuat suaminya tidak bersyukur, membuat suaminya tamak. Ya. Kok bisa Ustaz? Contohnya bagaimana? Ya, contohnya istrinya bilang sama suaminya, Mas, beli mobil lagi, Mas. Kita yang sudah punya mobil, tapi mobil tetangga lebih bagus, Mas, beli lagi. Ya. Tapi kita enggak punya uang, sayangku. Enggak, Mas, utang aja, Mas. Kita bertawakal kepada Allah setelah itu. Utang bertawakal ya, utang. Akhirnya utang. Jadi kalau suami sudah kejebak hutang, akhirnya apa? Akhirnya susah ya. Tamak dia mencari harta karena untuk nutup utang ditagih-tagih orang. Padahal itu keperluan yang bukan urgen. Ya. Beliau punya rumah, Mas, kita bikin rumah yang lebih besar, Mas. Ya, akhirnya suaminya ikut-ikutan, dan banyak suami yang nurut sama istri, banyak. Apalagi suami Indonesia banyak. Nurut. Akhirnya istrinya minta rumah baru, cari lagi berusaha bikin rumah yang lebih besar. Akhirnya habis waktunya, kapan bersyukurnya, kapan baca Qur'annya, kapan ngajinya, ya. Istrinya yang berpengaruh. Istrinya bergaul sama orang-orang kaya. Ya, kata orang, kalau Anda ingin menjadi orang yang bahagia, jangan sering bergaul sama orang kaya. Karena kalau Anda bergaul sama orang kaya, menderita ya. Ketemu teman, HP-nya lebih bagus. Ketemu teman, mobilnya lebih bagus. Masuk ke rumah teman, rumahnya lebih apa? Bagus. Kayaknya menderita. Ente ingin bahagia, main sama orang miskin. Temu enggak punya mobil. Alhamdulillah saya punya mobil. HP-nya HP jadul. Kita bersyukur HP saya lebih bagus ya. Nah, apalagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah bergaul sama ibu-ibu yang kaya, ya. Waduh. Dan sering terjadi ejek-ejekan di antara ibu-ibu. Ini sering terjadi. Sekali lagi ini bukan menuduh ya. Tapi apa? Kenyataan. Tentu lagi tidak semua ibu-ibu, sebagian ibu-ibu ya. Saya tidak ingin mengumumkan dosa ya. Saya katakan sebagian ibu-ibu. Banyak ibu-ibu yang solehah ya. Kalau pergi ke pertemuan ibu-ibu, banyak bahan yang sering dijadikan komentar para ibu-ibu ya. Itu ukhti itu, kita itu, ummu itu, kalau setiap kita ketemu bajunya enggak pernah ganti ya. Jadi memang dia mungkin enggak punya, bajunya cuma 2 3 dan macam-macamnya. Baju dikomentari. Ya. Ketemu lagi orang pakai HP, itu kok HP jadul masih kamu HP jadul masih dipakai zaman sekarang. Dia kan tersinggung seperti itu. Ya. Karena ibu-ibu hobi komentar ya.
Ustaz aja dikomentari. Ini saya cerita kenyataan ya. Istri saya tiba-tiba istri saya negur saya. Kamu tuh kok enggak pernah ganti baju? Bukan ganti baju saya memang warnanya mirip-mirip ya. Karena ada ummahat yang lapor sama istri saya. Ustaz kok enggak pernah ganti baju? Kan tersinggung istrinya. Saya tidak tersinggung. Istri saya yang tersinggung seakan-akan istri saya tidak perhatian sama saya. Karena baju saya coklat tua, coklat muda, warna gelap-gelap. Jadi orang yang matanya kurang jeli akhirnya menyangka bajunya sama saja. Dan memang ada baju yang warnanya sama memang. Disangka bajunya itu-itu aja. Istri saya tersinggung. Akhirnya tiba di Madinah beli baju banyak banget ya. Biar enggak ada yang komentar katanya. Ya. Akhirnya apa kalau seorang ibu-ibu sudah dikomentari yang dia pulang ke rumah yang jadi korban suaminya, Mas, sepatu beli 2 dong, 3, sendal beli 2 atau 3. Kenapa? Saya malu, kemana-mana sendalnya itu-itu aja gitu. Dompet juga ganti, Mas, beli berapa gitu, kasihan. Ini akibat bergaul dengan orang kaya. Kalau istri sudah kena penyakit gini, bawa ke orang miskin. Ya, kamu situ main sama orang miskin, biar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, bukan berarti dilarang bergaul sama orang kaya. Tidak, kita bergaul dengan siapa saja, tapi seorang harus bisa menata hatinya. Harus bisa menata hatinya. Oleh karena dalam suatu ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kemudian kata Allah, wala nisaun min nisain. Dan jangan sebagian wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayakunna khairan minhun. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Sebagian ulama berpendapat, Allah menyebutkan secara umum pertama, wahai orang yang beriman, jangan kalian mengejek. Setelah itu Allah menyebutkan, wahai para wanita. Padahal para wanita termasuk dari orang beriman, tetapi disebutkan secara khusus dalam kaidah dzikrul khas ba'dal am, penyebutan yang khusus setelah umum. Kenapa? Karena seringnya wanita sering mengejek. Ya. Dan benar kata Nabi SAW, ya, bahwasanya kata Rasulullah SAW kepada para wanita, tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah karena banyak di antara kalian penghuni neraka jahanam. Sebagian wanita berkata, "Lima ya Rasulullah?" Kok bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna kunna takfurnal ashir," karena kalian tidak berterima kasih kepada suami, tidak bersyukur kepada suami, nuntut terus kerjanya. Ya. Kemudian wa tukthirna la'nah, karena kalian sering melaknat, sering mengumpat. Sehingga wanita di antara wanita yang lain sering mengejek dalam banyak sisi. Sepatu diejek, HP diejek, dompet diejek, datang ke rumahnya kompro, rumahnya jorok, jadi bahan ejekan banyak. Anaknya enggak diurus, jadi wanita sering mengejek di antara mereka. Sehingga dikhususkan penyebutan mereka karena mereka seperti itu. Sehingga tatkala kemudian banyak melihat yang lebih bagus dari miliknya, baik HP-nya dan rumahnya, akhirnya pulang ke rumah suaminya disuruh untuk beli ini, beli anu, dituntut untuk beli macam-macam. Akhirnya istri tidak bersyukur, suaminya pun akhirnya tidak bersyukur. Makanya saya ingat kembali kepada ibu-ibu, hendaknya menjadi istri yang solehah. Ya, kata Nabi SAW, lihat takhid ahadukum qalban syakiran. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang bersyukur, wa lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir, wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah, dan istri yang membantu dia untuk urusan akhirat. Jadi seorang istri berusaha untuk menjadikan suaminya sebagai suami yang qanaah, suami yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh untuk banyak berzikir sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Nabi SAW, ya, dari bangun tidur sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mau tidur juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa bangun tidur, Nabi berdoa, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Bangun tidur langsung memuji Allah. Kita juga demikian. Bangun tidur langsung memuji Allah, jangan lihat HP langsung. Bangun tidur langsung lihat WhatsApp, jangan. Bangun tidur puji dulu Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali. Ya. Setelah mematikan kita. Jadi tidur itu kematian. Kita enggak tahu kalau tidur bisa bangun atau tidak, ya. Makanya Rasulullah SAW waktu doa tidur beliau mengatakan, subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin. Ya Allah, dengan Engkau lah aku bisa meletakkan lambungku, bersyukur kepada Allah. Dan dengan sebab Engkau aku bisa mengangkat apa? Lambungku. Ini doa Nabi waktu mau tidur.
In amsakta nafsi, kalau kau tahan jiwaku, kau tidak kembalikan lagi jiwaku, faghfirlah, maka ampunilah apa? Jiwaku. Wa in arsaltaha, kalau kau kembalikan jiwaku, fahfadhha bima, maka jagalah jiwaku sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ya. Tatkala kita bisa hidup kembali, ini nikmat dari Allah. Dalam doa yang lain, Nabi berdoa, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang berikan aku kesehatan pada jasadku. Wa radda alayya ruhi, dan juga mengembalikan ruhku kepada aku. Wa adzina li bi dzikrihi, dan Allah mengizinkan aku untuk bisa berzikir kepadanya. Ini kita syukuri. Bangun alhamdulillah dalam kondisi sehat. Kemudian alhamdulillah roh masih bisa kembali, masih bisa beraktivitas, masih bisa ya berbuat baik kepada orang tua, kepada anak istri, masih bisa beribadah, masih bisa sujud, masih bisa istighfar. Banyak orang tidur enggak bisa bangun lagi. Wa adzina li bi dzikrihi, dan masih mengizinkan lisanku untuk berzikir kepada Allah. Ini doa bangun tidur. Mau tidur juga Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa mau tidur Rasulullah SAW baca, yang dibaca oleh Nabi SAW, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan, telah memberikan aku minum, ya, telah mencukupkan aku, telah beri naungan rumah untuk aku tidur. Betapa banyak orang yang tidak ada yang memberi kecukupan kepadanya dan tidak ada naungan baginya. Nabi sebelum tidur masih ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah masih makan, masih kenyang, masih bisa minum. Ya, alhamdulillah masih bisa tidur di rumah. Banyak orang enggak punya rumah, tidur di mana bingung ya. Ya, masih ada yang menaungi. Ini Nabi SAW muji Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Bangun tidur muji Allah, sebelum tidur juga muji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang suka untuk dipuji, dipuji oleh hamba-hambanya. Makanya dalam hadis, innallaha la yarda an 'abdihi idza an ya'kula akalah fayahmadahu 'alaiha aw an yashraba syarbah fayahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba jika dia makan makanan maka dia pun memuji Allah, dan jika dia minum minuman maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita kalau setelah makan dan minum? Alhamdulillahilladzi at'amani. Kemudian apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Hadisnya sahih atau dhaif? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau antum baca doa ini dalam hadis yang sahih, maknanya indah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku rezeki ini, baik makanan maupun minuman. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada usaha, tanpa ada kekuatan dariku. Semuanya murni dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ada sebagian ustaz cerita anaknya habis makan baca doa ini. Sudah hafal, masih kecil di Madinah. Alhamdulillah at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberikan aku rezeki ini tanpa ada kekuatan upaya dariku, wala quwwah, dan tidak ada kekuatan dariku. Dia bilang, "Abi, katanya wala quwwah. Di sini saya makan enggak ada kuahnya, Abi." Disangka maknanya, ya Allah, terima kasih atas kuah yang kau berikan kepadaku. Padahal kuah itu maksudnya apa? Kekuatan. Baik, jadi kita berusaha untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara hamba-hamba Allah yang sangat pandai bersyukur, tentunya para nabi seluruhnya pandai bersyukur. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mensifati Nabi Ibrahim dengan pujian yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim." Kata Allah, sungguhnya Ibrahim itu adalah qudwah ummah, yaitu adalah teladan. Kemudian senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, jauh dari kesyirikan, condong kepada tauhid, yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Kemudian kata Allah, syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur ya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah menggunakan kalimat syakiran, itu isim fa'il. Kalau isim fa'il itu menunjukkan senantiasa. Syakiran. Ya.
senantiasa bersyukur kepada Allah li'an umih, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan di sini, Allah menggunakan wazan af'ul li'an umih. Karena nikmat itu wazannya bisa dijamak dengan ni'am, ya. Di antaranya bisa an'um. Apa bedanya? Mufradnya nikmatun, bisa dijamak dengan ni'am, wazannya fi'al, bisa dijamak dengan an'um, wazannya af'ul. Bedanya di mana? Dalam bahasa Arab untuk menjamak menggunakan timbangan huruf yang lain. Kalau Indonesia dijamak jadi ulang, ya. Manusia, 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 ya. Orang, orang-orang, ya. Masjid, masjid, masjid. Kalau bahasa Arab enggak, masjid jadi masajid. Ya. Ada perubahan di antaranya, ya, dirubah tambahan huruf atau yang lainnya, ya. Jadi kalau menerjemahkan bahasa Arab terkadang jadi panjang banget, ya. Karena kalau sudah jamak jadi apa? Diulang, ya. Kereta ya kereta-kereta, ya. Pertolongan, jadi panjang. Nah, kalau orang Arab ni'mah mufradnya kata tunggal bisa dirubah menjadi ni'am atau an'um. Nah, kalau apa bedanya? Jadi dirubah dengan jamak taksir, ya. Jamak taksir bisa dua makna. Ada namanya jam'ul kasrah, ada nama jam'ul qillah. Jam'ul kasrah itu timbangan huruf yang menunjukkan benda tersebut banyak, lebih dari 10. Adapun jam'ul qillah itu timbangan huruf yang menunjukkan benda tersebut banyak tapi kurang dari 10. Namanya jam'ul qillah. Dan Allah tatkala menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur, Allah menggunakan syakiran li an'umih. Yaitu dia senantiasa bersyukur li an'umih yang menunjukkan jam'ul qillah, jamak yang menunjukkan nikmat tersebut antara 3 sampai 9. Sedikit. Sehingga Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir tatkala mengomentari ayat ini, beliau berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, senantiasa bersyukur kepada Allah bahkan pada nikmat-nikmat yang sedikit. Bukan hanya nikmat-nikmat besar yang dia syukuri kepada Allah, nikmat-nikmat yang sedikit yang mungkin terkadang kita lalaikan itu disyukuri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seluruh nikmat yang dia rasakan dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mensyukuri nikmat-nikmat besar sering, atau dapat proyek besar kita masyaallah alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tahu-tahu alhamdulillah tadinya bujangan kemudian menikah, oh alhamdulillah dapat istri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tahu-tahu ada pengumuman bisa naik haji, bersyukur kepada Allah. Ini biasa orang bersyukur nikmat yang besar. Jadi masalah, bisakah kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang sedikit? Harus kita latih diri kita. Nikmat sedikit yang mungkin anggap sedikit makan. Ini padahal bukan nikmat sepele, ya. Makan, ada makanan bisa mengenyangkan, itu nikmat yang luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap nikmat-nikmat yang sedikit dia bersyukur kepada Allah, apalagi terhadap nikmat-nikmat yang besar. Sering kita lupa kalau kita dapat nikmat-nikmat yang sedikit, ya. Kita sering lupa seakan-akan kita bisa bernapas ini memang sudah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu nikmat, ya. Bisa melihat, bisa memandang, bisa mendengar, seakan-akan itu bukan nikmat, padahal itu nikmat. Nikmat yang luar biasa. Tapi sering kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah mengatakan kalau Anda ingin tahu bagaimana nikmat memandang, sekali-sekali bangun tidur kemudian tutup mata Anda, bangun tidur tutup mata, kemudian jalanlah menuju ke kamar mandi. Coba tanpa melihat, kan susah. Masuk kamar mandi kemudian cari odol di mana, cari sabun di mana, ya, handuk di mana, ya. Setengah mati, enggak gampang. Kehilangan pandangan itu tidak adalah musibah yang besar. Padahal kita alhamdulillah senantiasa mau lihat kapan mau lihat, mendengar kapan mendengar, mau berbicara, ya. Kemarin saya ketemu dengan sebagian ikhwan, subhanallah masih umur 41, kena gula kemudian kena stroke. Alhamdulillah stroke-nya sudah sembuh tapi masih ada asarnya. Dia berbicara dengan saya, berusaha menjelaskan, susah dia jelaskan. Kenapa? Lisannya enggak bisa lurus lagi. Ngomongnya susah banget. Benar kita bicara enak, ngomong apa aja bisa. Dia mau bicara sudah susah. Kenapa? Dulu dia bicara dengan mudah. Allah cabut nikmat tersebut, sudah susah dia mengungkapkan sesuatu. Oleh karena para hadirin, ya, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Minimal kita dalam hati kita, ya, bahwasanya Allah berikan kita berbagai macam kenikmatan. Taib, jadi kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Sering kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, subhanallah bihamdihi. Ya, itu di antara makna subhanallah bihamdihi, maha suci Allah disertai dengan memujinya. Subhanallah bihamdihi itu maksudnya apa? Maha suci Allah disertai dengan pujian. Wa bihamdihi itu kita memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian
Di antara bentuk bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh. Caranya bagaimana? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita menyampaikan masalah ini, ada satu perkataan Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti' ya, tentang masalah bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Betapa sering kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Kata beliau, apa hikmah tatkala kita keluar dari toilet kemudian kita mengatakan ghufranaka? Kalau kita keluar dari toilet apa doanya? Ghufranaka. Doa yang lain apa? Hadis dhaif lagi ya. Kita keluar dari toilet kita bilang ghufranaka. Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Kata Syekh Utsaimin, kenapa? Karena kita mengaku kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu bersyukur kepadamu dengan sesungguhnya. Ya, kenapa? Kita bisa dibuat buang air itu nikmat. Seandainya kotoran tersebut tidak bisa keluar, maka itu sangat penderitaan yang luar biasa. Ya. Ternyata kita bisa masuk ke toilet, bisa buang air. Ini nikmat yang luar biasa, sering kita lupakan. Sehingga kita mengatakan, ya Allah, ampunanmu ya Allah. Ya. Karena kita tidak mampu bersyukur kepada Allah dengan semestinya. Kalau mau setiap nikmat kita bersyukur, kita tidak bakalan mampu. Ya. Tapi ini di antara bentuk untuk kita mengakui tentang karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita lanjutkan tentang bersyukur dengan anggota tubuh. Di antaranya secara umum, kalau Anda ingin tahu Anda bersyukur kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah. Ya. Dengan beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman. Nikmat yang luar biasa, kerajaan yang luar biasa sampai Nabi Sulaiman menguasai para jin, bahkan syaitan juga dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ya, angin dikuasai oleh Nabi Sulaiman, pasukannya juga pasukan hewan, bisa berbicara dengan bahasa hewan, luar biasa. Tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain, dan Allah tidak akan berikan lagi kepada nabi-nabi yang lain. Karena dia berdoa dengan kata dia, habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak boleh lagi kepada seorang pun setelahku. Maka Allah berikan dia berbagai macam mukjizat. Setelah Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat tersebut kepada Nabi Sulaiman, kata Allah, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah, beramalah wahai keluarga Daud, yaitu Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman, dan dia keluarga Daud, kan ayahnya Daud alaihissalam, syukran sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Jadi di antara bukti Anda bersyukur, Anda beramal saleh. Gak usah banyak teori. Saya ini orang bersyukur tapi solat malas. Ini ngomong kosong itu. Ya. Saya orangnya bersyukur kepada Allah, tapi zikir juga malas. Gak pernah baca Quran. Syukur dari mana? Ya. Saya bersyukur kepada Allah, tetapi pelit kalau bersedekah. Syukur dari mana? Kita enggak pengin banyak teori, pengin prakteknya. Kalau Anda banyak beribadah, berarti Anda bersyukur kepada Allah. Karena yang berikan rezeki kepada Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita saja kalau kita kerja sama seorang bos kita nyuruh kita apa saja, kita nurut atau tidak? Nurut. Mau jam berapa saja kita datang, kita nurut karena kita bersyukur kepada bos. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Ya. Maka bukti Anda bersyukur kepada Allah, Anda taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan tentang mensyukuri apa namanya engsel-engsel tubuh. Ini apa namanya ini? Sendi-sendi tubuh. Engsel ya. Sendi-sendi tubuh. Alhamdulillah kita bangun pagi bisa gerak, bisa macam-macam ya. Ya. Antum bayangkan kalau bangun pagi kemudian kena asam urat kan setengah mati ya. Bayangkan jalan setengah mati. Saya ketemu teman masih muda, ketemu di mana? Ustaz Firanda ya. Tahu-tahu pakai tongkat 2. Kenapa kakinya? Asam urat Ustaz, kasihan. Ada orang badan kekar kemarin ketemu, kemarin jalan minggu-minggu. Kenapa? Badannya kekar, asam urat. Mau apain? Ada orang sudah susah lututnya, ya sakit terus. Kenapa? Katanya pelicinnya sudah habislah, macam-macam lah. Kita alhamdulillah gerak-gerak macam-macam mudah. Coba lihat orang kalau kena apa namanya? Orang bilang apa? Saraf terjepit itu, waduh itu sakitnya luar biasa. Makanya Nabi SAW berkata,
Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Sungguhnya setiap sendi yang ada pada tubuh kalian setiap pagi wajib untuk disyukuri dengan sedekah. Ya, dan kita ada 360 sendi. Satu sendi saja enggak beres sakitnya luar biasa. Dan ini saya dengar sebagian dokter cerita kepada saya waktu saya hajian kemarin. Dokter cerita, "Ustaz, gara-gara hadis ini ada orang masuk Islam." Kenapa? Ada seorang pakar sendi, dia menghitung sendi-sendi dalam tubuh manusia, ternyata benar 300 berapa? 60. Padahal yang mengucapkannya Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara hadis ini. Ya. Jadi satu sendi saja enggak beres, kita menderita dan sakitnya luar biasa. Maka kata Nabi, setiap sendi dari 360 sendi wajib untuk disedekahkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan cara bersyukur seperti apa? Kullu tahmidatin shadaqah. Kullu tasbihatin sadaqah. Bertasbih itu sedekah sebagai bentuk syukur kepada sendi. Memuji Allah juga sedekah. Kullu tahlilatin la ilaha illallah juga sedekah. Kullu takbiratin sedekah. Setiap bertakbir sedekah. Amrun bil ma'ruf sedekah. Menyeru orang kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, mencegah orang dari perbuatan munkar juga sedekah. Kemudian kata Nabi, wa yujzi an dzalika rak'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Dan cukup mewakili itu seluruhnya dengan salat 2 rakaat di waktu apa? Duha. Itu sebagai bentuk syukur Anda kepada Allah. Jadi syukur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda banyak bersyukur, banyak beribadah, Anda membuktikan Anda banyak bersyukur. Makanya Nabi SAW waktu salat sampai kakinya bengkak. Ya, maka istrinya bertanya, "Rasulullah, Anda salat sampai seperti ini?" Ya, hatta tatawarram qadamah, sampai keduanya kakinya bengkak, pecah-pecah. Kata Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakuran?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ingatkan kepada hadirin dan hadirat, ya, bukti yang paling nyata Anda bersyukur adalah dengan beribadah. Ya, Anda bersyukur dengan hati, iya, itu penting. Dengan mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan, dengan memujinya, itu juga penting. Yang paling penting praktek dengan ibadah. Ibadah apa saja? Ya, berbakti kepada orang tua berarti Anda bersyukur kepada orang tua dan bersyukur kepada Allah karena Allah yang suruh Anda berbakti kepada kedua orang tua. Bersedekah, salat malam, salat duha, salat berjamaah, bersyukur kepada Allah. Mumpung Anda masih bisa berjalan, langkahkanlah kaki Anda menuju ke masjid untuk salat berjamaah, ya. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah adalah sujud syukur. Sujud syukur. Kalau kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kita sujud syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, an Abi Bakrah, dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun sururan aw yusarru bihi kharra sajidan syakiran lillah." Kalau Nabi didatangkan kabar yang menggembirakan beliau, amru sururin au busyira bihi, dalam riwayat perkara yang membuat beliau gembira atau kabar gembira yang menyenangkan hati beliau, kharra sajidan syakiran lillah, maka beliau pun langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pendapat yang kuat dalam masalah sujud syukur tidak diwajibkan untuk bersuci. Kapan kita mendengar nikmat yang luar biasa, kita bertakbir Allahu Akbar, kemudian apa? Sujud syukur. Kemudian kita muji Allah Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya. Kapan saja. Ya, beda dengan sujud tilawah. Sebagian ulama mengatakan sujud tilawah harus berwudu. Tapi kalau sujud syukur, kapan saja kita dengar kenikmatan, segera sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagaimana dipraktikkan oleh para salaf, ya. Contoh dipraktikkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala sampai kabar kepada beliau tentang wafatnya atau tewasnya Musailimah al-Kadzdzab, Musailimah yang pernah mengaku sebagai nabi, dan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan pasukannya Musailimah, nabi palsu, dan banyak kaum muslimin yang terbunuh tatkala itu, ya. Maka begitu dengar Musailimah telah tewas, Abu Bakar pun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW telah kabarkan kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya, ya, saya khruju fi akhiriz zaman, akan keluar di akhir zaman, qaumun, atau orang-orang khawarij, hudatsaul asnan, sufahul ahlam, yang mereka masih muda dan kemudian mereka juga orang-orang bodoh, ya. Kemudian apa? Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah yang menembus hewan buruan. Tidak tercantol di tubuh anak panah tadi, tidak tercantol di tubuh hewan, tapi langsung tembus keluar. Dan Rasulullah SAW sebutkan akan ada orang-orang khawarij di akhir zaman para sahabat. Itu di zaman Ali bin Abi Thalib.
ya. Dan Rasulullah SAW sebutkan di antara orang-orang Khawarij cirinya ada dzasudyah, yaitu ada seorang lelaki yang tangannya buntung dan di ujungnya ada semacam tai lalat yang besar namun ada uraian rambut. Bentuknya seperti sudia, seperti puting wanita ya. Jadi seperti sudia itu dalam bahasa Arab artinya puting ya. Tapi seperti tai lalat yang besar. Waktu Ali bin Abi Thalib memerangi orang Khawarij, setelah selesai peperangan tersebut, Ali bin Abi Thalib menyuruh para anak buahnya, iltamisu dza sudyah. Carilah kalian orang yang memiliki ciri seperti itu. Maka para sahabat cari di antara orang-orang yang terbunuh, enggak dapat. Ya ruku jabinuhu, maka Ali pun berkeringat, bercun keringat. Ya, khawatir salah ini, padahal Nabi sudah sebutkan. Tapi Ali yakin bahwasanya yang dia perangi adalah orang Khawarij. Maka Ali berkata, "Inni ma kadzabtu wala kudzibt." Sungguhnya aku tidak berdusta dan saya juga tidak mungkin didustai. Karena yang menyampaikan bahwasanya ada orang ciri seperti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata Ali, "Cari lagi." Akhirnya cari ternyata ditemukan orang seperti itu tertumpuk-tumpuk mayat yang lain. Tadi tidak ketahuan karena tertumpuk mayat yang lain. Setelah dibuka-buka ternyata ada orang seperti itu, tangannya buntung, di ujungnya ada semacam tai lalat besar, kemudian ada untaian rambut-rambut. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharra sajidan, kemudian sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia sudah benar memerangi orang-orang Khawarij tersebut. Demikian juga disebutkan Hasan Al-Basri waktu mendengar kabar tentang terbunuhnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dia pun sujud syukur karena Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi orang yang kejam, membunuh para ulama ya, memerangi para ulama, menyiksa. Waktu dia meninggal, langsung Hasan Al-Basri sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas ya, apa sih perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, yaitu dalam masalah dunia suruh lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi SAW, lihatlah dalam masalah dunia, lihatlah ke bawah orang yang lebih rendah dari kalian, dan jangan lihat ke atas. Nabi larang, jangan lihat ke atas. Nabi larang. Ini bukan anjuran, larang. Kata Nabi, "Wa la tanzuru", jangan lihat ke atas. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Kalau kalian lihat ke bawah, kalian tidak akan pernah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dalam masalah dunia hendaknya lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, dia tidak akan pernah bahagia. Dia tidak akan pernah qanaah, dia tidak akan pernah bersyukur karena lihat ke atas terus, tidak pernah puas dengan nikmat Allah. Maka suruh lihat ke bawah. Bagaimanapun kondisi kita, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun sulitnya kondisi kita, pasti ada orang lebih sulit daripada kita. Pasti ada orang lebih sulit daripada kita. Kalau Anda punya mobil butut, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang tidak punya mobil. Anda tidak punya mobil, hanya punya motor, bersyukurlah kepada Allah. Masih banyak orang tidak punya motor, masih naik sepeda. Anda punya sepeda, bersyukurlah kepada Allah. Masih banyak orang tidak punya sepeda, jalan kaki. Anda tidak punya sepeda, ya, hanya berjalan kaki, bersyukurlah kepada Allah. Masih banyak orang tidak bisa jalan. Ya. Oleh karenanya, betapapun kondisi orang, kalau lihat ke bawah dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lihat ke atas, masalah dunia tidak akan pernah berhenti. Manusia tidak ada titik klimaks dalam mencari harta, tidak ada titik klimaks dalam mencari kepuasan. Sudah punya rumah, ingin punya rumah banyak lagi. Sudah punya mobil, ingin punya mobil banyak lagi. Ini sifat manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab, labtaghu thalithan, wa ma yamla'u jawfa ila turab." Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga, dan dia tidak akan berhenti kecuali setelah mulutnya dipenuhi dengan pasir. Udah mati baru selesai. Selama dia masih hidup dia tamak. Dan kita mendapati beberapa orang sudah tua, harusnya orang ini istirahat beribadah kepada Allah. Sudah kaya, seandainya dia tua miskin, ya mungkin kita tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Ini udah tua, udah punya kekayaan, masih saja sibuk urusan dunia, tidak berhenti-berhenti. Menyedihkan. Kapan dia sisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan ada kepuasan, tamak terus.
Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dibuat lalai oleh at-takatsur. Apa itu at-takatsur yang membuat manusia lalai? At-takatsur artinya berlomba-lomba untuk saling banyak-banyakan. Ini membuat kita lalai. Seorang sudah punya rumah, pingin punya rumah besar. Kalau memang dia pingin punya rumah lebih besar karena ada keperluan, anaknya tambah banyak, istrinya tambah banyak, ya enggak jadi masalah. Ini anaknya 2, istrinya cuma 1, terus mau rumah besar-besar, ngapain? Karena untuk membangun rumah ini benar-benar melalaikan. Antum kira bangun rumah enggak lalai? Melalaikan. Pertama cari tanah dulu, putar-putar sana sini, belum tentu dapat. Kemudian tawar-menawar tanah, kemudian macam timbun, kemudian bangun, ditongkrongi, ngurusi tukang dan macam-macamnya. Belum rubah-rubah ini, rubah anu, belum pilih ini, beli anu. Akan orang bangun rumah terkadang setahun 2 tahun. Kalau ternyata hanya sekedar untuk perbanyak-banyakan, tidak ada maslahat yang mengharuskan dia punya rumah besar, hanya habisin waktu. Ini benar, kapan baca Quran, kapan mau ikut pengajian, kapan mau macam-macam, susah. Jadi yang buat orang banyak lalai bukan masalah tidak cukup. Kalau orang tidak cukup kemudian karena miskin dia berusaha, kita bilang kita kasih uzur. Dia udah kerja ternyata gajinya tidak mencukupi untuk menafkahi anak istrinya. Dia kerja part time. Banyak orang seperti ini. Ini kita mungkin kasih uzur. Bagaimana lagi? Daripada dia ngemis, mending dia kerja lagi. Yang penting tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kita bicarakan bukan orang yang kekurangan, tapi sudah cukup, tapi enggak puas. Dan banyak yang model seperti ini. Udah punya mobil, udah cukupi, pingin yang lebih. Ah ini ganti dah, ini kepingin ini tahun sudah 5 tahun, ganti yang lebih baru lagi, ganti lebih baru lagi. Ngapain? Mobil sampai banyak, sampai 4, sampai 5 ya. Dipajang depan rumah, ya ngapain? Masya Allah, datang ke rumah dia ada mobil ini, mobil ini, mobil ini, mobil ini. Buat apa? Yang dia pakai cuma apa? 1. Enggak mungkin dia pakai langsung 4-4-nya kan. Ya akhi, ini semua dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bisa jawab silakan, punya mobil 100 juga enggak jadi masalah. Ya Allah, saya punya mobil 100. Kenapa? Karena saya jadikan taksi semua. Ya enggak apa-apa. Banyak orang kerja, banyak orang mesti tapi kalau buat mejeng, buat gaya ngapain? Jadi yang buat orang banyak binasa, terlalaikan bukan karena kekurangan tapi karena berlomba-lomba, tidak ada kepuasan. Kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kuburan baru selesai. Sudah tidak lagi lomba-lomba. Oleh karena dalam masalah dunia, jangan lihat ke atas. Kalau Anda lihat ke atas, Anda tidak akan pernah bahagia. Tidak pernah akan bahagia. Kapan Anda mencapai rasa qanaah, Anda akan bahagia. Oleh karenanya qanaah itu temannya syukur itu kebahagiaan temannya qanaah. Kapan Anda bersyukur, kapan Anda qanaah, Anda akan bersyukur. Kapan Anda bersyukur, Anda akan bahagia. Kapan Anda tidak qanaah, Anda tidak akan bersyukur. Kapan Anda tidak bersyukur, Anda tidak akan pernah bahagia. Saya sering sampaikan, bisa jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Saya ketemu dengan seorang supir murah senyum, senyum-senyum, ya, ramah, tidak ada wajah sumpek, senang-senang saja. Oh ya Ustaz, ya Ustaz. Saya tanya, Pak, kok senyum-senyum terus? Ya kita akan bersyukur Ustaz. Kita terima apa adanya Ustaz. Kalau kita bersyukur enak hidup ini Ustaz. Ini nyeramahi Ustaz, kurang ajar kan. Majikannya belum tentu. Majikannya belum tentu. Mungkin naik mobil lebih mewah, mungkin banyak pikiran macam-macam, belum tentu. Ya. Makanya kebahagiaan itu bukan hanya dimiliki orang kaya. Yang penting Anda qanaah, Anda akan bersyukur. Kalau Anda bersyukur, Anda pasti bahagia. Anda pasti bahagia. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau sudah memiliki hati yang qanaah, kau dan raja sebenarnya sama saja. Kapan seorang bersyukur? Coba kalau Anda punya istri suka bersyukur, senyum-senyum terus sama Anda. Tapi kalau enggak bersyukur, Mas ini enggak ada ini, marah terus. Akhirnya dia tidak bahagia, Anda juga tidak bahagia. Karena Anda terpengaruh dalam kehidupannya. Oleh karenanya para hadirin, hadirkan sifat qanaah, lihat ke bawah. Ya. Jangan pernah lihat ke atas. Kalau masalah akhirat baru lihat ke atas. Jangan pernah qanaah, ya. Saya ulangi, kalau masalah akhirat lihat ke atas. Karena Allah suruh berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, urusan surga maka bersainglah kata Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, cepatlah. Urusan masalah akhirat berlomba-lomba. Jangan qanaah. Ya. Antum kok cuma salat di rumah, tidak salat di masjid. Oh alhamdulillah, masih banyak orang tidak salat. Saya salat di rumah, alhamdulillah. Qanaah. Antum kok cuma salat seminggu sekali. Oh alhamdulillah, masih banyak orang salat setahun sekali. Masih mending saya, ya mending, nerakanya masih lebih mending daripada nerakanya dia bilang. Jadi ya, kalau urusan akhirat suruh lihat ke atas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalannya orang
orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, jalannya para nabi, wan nabiyyin, syuhada, was-siddiqin, jalannya para nabi. Kita disuruh lihat ke atas masalah akhirat. Jadi jangan terbalik, sebagian orang masalah akhirat qanaah, masalah dunia tidak puas. Seharusnya masalah dunia qanaah, masalah akhirat jangan pernah apa? Jangan puas. Tapi ini di antara cara untuk bersyukur. Ya ikhwan, ya. Kalau Anda qanaah, Anda bahagia, benar. Sebenarnya kalau Anda pikir ya, apa bedanya Anda sama orang kaya? Anda lihat orang rumahnya gede, rumahnya mungkin harganya 50 miliar, ya. Kita sudah masuk rumah-rumah seperti itu ya. Mungkin harganya mungkin puluhan miliar, ya. Bedanya Anda sama dia apa bedanya? Dia makan, Anda juga apa? Makan. Dia tidur, Anda juga tidur kan? Ya. Iya. Dia naik mobil, Anda juga naik mobil. Entah dia punya mobil sendiri, entah Anda naik Grab atau naik bayar, tapi sama-sama naik mobil. Anda mencret, apakah dia enggak pernah mencret? Apa orang kaya enggak pernah mencret? Ya, orang kaya juga mencret, juga sakit perut sama seperti ente. Bedanya apa ya? Bedanya rumahnya besar, rumahnya kita kecil, rumahnya dia kita kontrakan ya. Memang ada bedanya, tapi tidak terlalu jauh ya. Antum enggak terima ya? Maksud saya, sudahlah nikmati yang ada. Ya. Dia makan, kita juga makan, apa? Ya, kita ngaji, dia belum tentu ngaji, banyak urusan dia. Pegawainya banyak sekali, dia belum tentu ngaji. Ya. Dia belum tentu baca Quran. Belum tentu. Ya. Ya bolehlah kita cari perbaikan kehidupan, boleh, tapi ya, jangan apa namanya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau seorang memandang orang kaya dengan pandangan yang adil, yang munsif, dia pasti memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, orang kaya itu punya kelaziman konsekuensi juga yang banyak yang dia pikirkan. Dia pikirkan perusahaan dia pikirkan saingan perusahaan. Dia mengikuti perkembangan berita tentang ekonomi. Kalau sudah waktu gajian kepada anak buah, dia pusing. Ente tidak pusing, ente terima gaji dari dia. Yang pusing juga dia, gimana apa namanya anak buah saya, pegawai saya harus digaji. Macam-macam dia pikirkan. Belum dia pikirkan uangnya simpan di mana. Pikirkan lagi ternyata teman bisnisnya bisa jadi berkhianat. Banyak yang dia pikirkan. Ente habis setelah pengajian tidur selesai. Tidak terlalu banyak dipikirkan. Maksud saya kalau ente lihat dari sisi ini, ente dapat bahagia, dapat kebahagiaan. Ya. Betapa banyak orang kaya tidak bisa tidur. Sebelum tidur mikir pusing banyak. Ente tidur, istri sudah tidur selesai. Bangun-bangun sudah pagi, alhamdulillah. Kerja lagi, ya. Alhamdulillah, ya. Betapa banyak orang yang hidupnya santai tapi tidak bisa tidur. Ente yang kerja keras mungkin macul, mungkin apa, capek tidur meskipun di atas sawah. Nikmat atau tidak? Dia belum tentu bisa tidur. Oleh karenanya jika seorang memandang dengan pandangan yang adil, ya, saya tidak suruh antum menjadi orang miskin ya, enggak ya. Maksud saya, terimalah, bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan, yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi antum. Taib. Kemudian di antaranya menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat-ingat nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Tapi kita hitung-hitung yang semampu kita. Anda renungkan sekarang. Contoh kita ini. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diciptakan jadi manusia, bersyukur. Coba kalau anda jadi monyet, jadi kambing ya. Ya. Jadi monyet, tadi ada topeng monyet kan kasihan. Ya, kata sebagian teman, kita bersyukur bisa makan dari hasil makanan kita sendiri. Ada orang dari hasil monyet dia makan. Artinya kan enggak enak jadi hewan, ya. Coba antum diciptakan jadi kecoa kan enggak enak kan? Jadi manusia alhamdulillah nikmat. Sudah jadi manusia alhamdulillah ternyata anda orang Islam. Nikmat. Betapa banyak orang dilahirkan bukan orang Islam. Anda diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang lebih cerdas daripada anda tidak dapat hidayah. Karena masalah hidayah bukan tidak berbanding lurus dengan masalah kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas, orang Jepang lebih hebat dari kita, IQ-nya lebih tinggi, tapi nyembah matahari. Dalam masalah akidah otaknya enggak ada. Iya, dia pintar dalam masalah robot, dalam masalah ini, dalam masalah teknologi, masalah akidah enggak punya hidayah, nyembah matahari. Banyak orang-orang di India cerdas, ya, canggih dalam masalah IT dan macam-macamnya, nyembah sapi. Sapi dimuliakan. Sementara kita di sini kita dipotong sapi tersebut, di sana dimuliakan. Ya. Kemana otaknya? Kita bilang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah bukan masalah kecerdasan. Banyak orang mungkin detailnya bagus, detailnya ini, tapi jadi pengikut nabi palsu. Antum kira pengikut misalnya yang ngaku sebagai nabi palsu itu orang-orang bodoh? Tidak, mereka orang cerdas. Mungkin orang-orang kaya, mungkin direktur-direktur, tapi goblok dalam masalah agama. Allah tidak beri hidayah. Ya. Di mana seorang kemudian menyembah batu, menyembah patung, ya.
Saya ingat selalu cerita teman saya, ada seorang polisi di Madinah ya. Suatu saat dia pergi ke Sri Lanka. Pergi ke Sri Lanka dengan dia suka berdakwah ya. Dia suka berdakwah dan dia polisi. Dia dulunya adalah kepala polisi di Masjid Nabawi. Dia pergi ke Sri Lanka, kemudian dia sengaja ingin pergi ke tempat peribadatan. Ada orang nyembah-nyembah patung di sana. Kemudian dia pergi bawa penerjemah karena dia enggak bisa bahasa Sri Lanka. Dia pakai baju Arab, pakai jubah, pakai sorban, pakai sepatu, masuklah dia pakai sendal, masuklah ke kuil tersebut. Begitu dia masuk disuruh lepas sendal. Dia lepas. Ini juga lepas. Kata dia, ini juga baju lepas. Enggak, silakan. Biasa dia pangkatnya tinggi, suka perintah orang ya. Maka dia berjalan. Saya berjalan sampai masuk ke dalam kuil tersebut, ada patung gede diibadahi, ada pendeta di situ menjaga patung tersebut. Maka kemudian dia cerita sama saya bikin masalah Firanda. Saya bilang gini, "Assalamualaikum," sama patung tadi. Pendetanya kaget, orang-orang juga kaget karena dia teriak keras. Saya sengaja keras kata dia. "Assalamualaikum." Teman yang terjemahnya takut. Ada apa kata dia. Ulang lagi. "Assalamualaikum" 2 kali. Orang ramai semua perhatikan. Sampai 3 kali. "Assalamualaikum" dengan suara yang keras. Pendeta dia bilang, "Ada apa ini?" Suruh terjemahin bilang, "Saya ini beri salam sama Tuhannya, kenapa enggak dijawab?" Orangnya takut. Aduh gimana ini? Terjemah katanya. "Saya enggak berani, kalau kau tidak terjemah saya bikin lebih parah daripada ini," katanya. Akhirnya dia terjemah. Terjemah dia bilang, "Ini tadi beri salam, katanya kenapa Tuhannya tidak jawab?" Kata pendeta tadi, dia punya ruh tapi kita tidak tahu. Terjemahin sama dia. Kalau ruh itu seperti saya, mata bisa buka-buka, bisa ngomong. Ini patung dan dia sudah sengaja bawa batu di sini. Itu patung sama dengan batu ini. Nih. Subhanallah, di depan pendeta dia ambil batu-batu. Itu patungmu itu enggak dengar, enggak ngelihat, sama seperti batu ini, katanya, dibuang. Waduh. Terjemah kata. Kata dia, "Syekh, jangan Syekh, kalau sudah kita bisa dibunuh orang." Kata Syekh tersebut, "Saya ingin kau mati syahid di sini." Nanti hati-hati bawa Syekh, jangan sembarangan. Akhirnya, "Ayo Syekh kita pergi." Kata Syekh, waktu kita pergi, saya lihat pendeta tadi lihat ke atas terus, lihat ke patung kayaknya kena syubhat itu pendeta ya. Oleh karena ikhwan, masalah hidayah benar, itu nikmat. Ente lahir dalam kondisi Islam itu nikmat hidayah. Banyak orang tidak ada hidayah. Mensucikan ikan, mensucikan hewan ya macam-macam ya. Kalau sudah masalah akidah itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihatlah kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yang wa fi anfusikum afala tubsirun." Lihatlah kepada diri kalian, tidakkah kalian lihat bagaimana diri kalian? Allah ciptakan tubuh kita dengan luar biasa hebatnya ya. Dan dalam tubuh kita ini berbagai macam sistem peredaran tubuh, sistem pernapasan, sistem ginjal dan macam-macam. Ini luar biasa. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan jantung Anda pun baik di bawah tulang-tulang ya. Allah jadikan wajah Anda tampan ya. Untuk bayangkan kalau Anda lahir kemudian hidung Anda lubangnya di atas, kan susah kasihan. Kalau hujan setengah mati ya. Kalau Anda lahir kemudian jantung di luar kan juga susah kasihan. Kalau ada orang jengkel sama Anda tinggal dicopot di depan kan susah. Ini nikmat kita diberikan tubuh yang sehat ya. Belum lagi tentang kenikmatan Allah berikan matahari, hujan ya. Allah menyebutkan matahari bagaimana beredar pada porosnya, seandainya dia mundur sedikit saja kita akan kedinginan, bisa mati kedinginan. Kalau matahari maju sedikit saja dari porosnya kita akan kepanasan. Allah jaga peredarannya. Hujan, Allah kirimkan hujan. Ibnu Qayyim menyebut dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Hujan Allah kirimkan dengan rintik-rintik. Dari atas sampai bawah satu tetes saja. Mengenai satu tujuan yang tidak pernah meleset. Seandainya di atas titik-titik tadi bergabung jadi 10 meter kali 10 meter bahaya kan? Kemudian jatuh di langit, bahaya, nanti bisa mati kena hujan. Tapi satu titik, kita lihat kalau di mobil kan kelihatan, kelihatan. Satu titik kena satu posisi. Nikmat yang ngatur gitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lau nasya'u ya
La ja'alnahu ujajan. Kata Allah, kalau kalian berkehendak, kami jadikan hujan tersebut hujan yang asin. Afala tashkurun? Kenapa kalian tidak bersyukur? Allah jadikan air hujan air yang tawar. Coba kalau turun air asin, apa manfaatnya? Manfaat bagi kita tidak ada, manfaat bagi tumbuhan juga tidak ada. Jadi ini di antara hal yang buat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk bisa bersyukur kepada Allah, kita harus yakin bahwasanya setiap kenikmatan yang kita dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kalian rasakan. Semua nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan ini nikmat. Pendengaran itu apa? Nikmat. Maka akan ditanya nikmat pendengaran, nikmat penglihatan ini akan ditanya. Apalagi nikmat yang di luar daripada itu. Dalam tubuh kita yang nikmat ini akan ditanya, kesehatan akan ditanya, umur kita akan ditanya, harta akan ditanya. Nah, kalau kita tahu setiap nikmat yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban, kita akan lebih mudah bersyukur. Kalau kita punya harta banyak, kita akan keluarkan zakat, kita akan sedekahkan. Kita tahu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya mobil banyak, ada orang pinjam dengan mudah, silakan, karena mengurangi pertanyaan. Kalau mobil enggak pernah dipakai, pertanyaan panjang, kenapa diparkir terus? Kan repot jawabannya. Buat apa diparkir terus kalau dibeli enggak dipakai? Tapi kalau pinjamin orang, enggak apa-apa. Ada manfaatnya. Ya. Ada orang telepon saya, Ustaz, teman baik, ya, juga rajin bersedekah. Ustaz, saya punya mobil baru, Ustaz. Mobil Lexus kalau enggak salah. Ustaz mau pakai silakan Ustaz. Untuk ngurang-ngurangi pertanyaan. Saya enggak mau pakai. Ngapain naik Lexus? Kalau nabrak saya yang ditanya nanti. Saya juga artinya ya dia boleh saja kalau duit banyak boleh saja punya mobil yang bagus, dia nyaman ya. Tapi dia juga berpikir bahwasanya saya akan ditanya oleh Allah. Apakah mobil ini perlu dipakai? Haruskah mahal sekian ini? Seorang kalau bisa jawab pertanyaan silakan. Beli apa saja silakan, yang penting bisa jawab pertanyaan. Kalau enggak bisa jawab pertanyaan jangan coba-coba. Anda gonta-ganti HP enggak jadi masalah. Saya termasuk orang yang suka update HP. Tapi saya siap menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada keperluan dengan HP tersebut ya. Anda yang sering update mobil silakan, kalau sering ganti mobil kalau bisa jawab pertanyaan silakan. Kalau enggak bisa jangan coba-coba. Pingin punya tas, ibu-ibu ingin punya tas 20, silakan. Yang penting bisa jawab pertanyaan nanti kalau Allah tanya. Kenapa tasnya 20? Kalau bisa jawab silakan. Kalau enggak bisa jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Saya pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu pengajian. Ustaz, saya seorang wanita yang sudah bersedekah, saya sudah begini, Ustaz, saya sudah bayar zakat. Ya, bolehkah saya beli tas harganya 600 juta? Saya bilang buat apa 600 juta tas? Ya buat apa? Tas 600 juta buat apa? Kalau Allah tanya gimana jawabnya? Itu tas hebat kah? Bisa simpan mobil, bisa simpan rumah. 600 juta ngapain? Buat tas kecil begini buat apa? Buat apa? Ya. Khawatir tas seperti itu buat orang sombong karena yang ditampilkan mereknya. 600 juta, apa fungsinya? Bedanya 600 juta dengan tas harga 3 juta. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Kenapa harus 600 juta? Kalau bisa jawab pertanyaan Allah, silakan. Karena setiap nikmat yang kita rasakan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau bisa jawab silakan, enggak ada yang larang. Maka seorang tatkala ingin beli sesuatu, ya tanya, ini bisa jawab enggak pertanyaannya kalau ditanya oleh Allah? Kalau bisa silakan. Silakan. Kalau enggak bisa jangan coba-coba. Hanya memberikan, hanya menambah apa? Bumerang yang akan menyerang Anda pada hari kiamat kelak. Ya. Oleh karena para hadirin, ini di antara hal yang buat kita mudah bersyukur, kita mudah menjadi qanaah. Lihat orang rumahnya besar, kita alhamdulillah. Kalau saya punya rumah sebesar itu gimana ditanya oleh Allah nanti? Sementara tetangga-tetangga masih banyak yang kelaparan, tetangga-tetangga masih banyak yang miskin. Kemarin saya merasa sedih sekali kemarin. Bukan sedih karena saya jarang biasa mengalami seperti itu ya. Saya alhamdulillah kalau misi pengajian dijemput kebanyakannya seringnya pakai mobil ya. Pakai mobil dengan berbagai macam modelnya. Saya ustaz tapi naik mobil macam apa saja pernah ya. Mobil butut, mobil mewah, mobil super mewah juga alhamdulillah. Sudah alhamdulillah ya. Suatu saat saya ingin mengisi di Bekasi waktu itu. Beberapa minggu yang lalu. Waktu weekend. Sangat padat waktu itu. Sampai akhirnya tidak terburu padahal saya keluar dari rumah pada asar.
tidak terburu karena long weekend, akhirnya saya bilang sama panitia, sudah saya naik ojek aja. Naik ojek. Karena enggak mungkin, ini sudah lihat di Google masih jauh, enggak terkejar. Akhirnya ada panitia yang turun dari mobil, ngentopin Gojek di tengah jalan. Jadi saya naik Gojek. Naik Gojek, masuk di tengah-tengah kepadatan. Baru pertama saya seperti itu. Asap-asap kendaraan. Subhanallah, saya bilang selama ini saya di atas nikmat. Saya tutup terus ini. Sekarang saya enggak kuat asap seperti itu. Kemudian masuk sampai di depan rel kereta api, nunggu kereta api lewat. Jing, jing, waduh, kata saya. Benar-benar saya merasakan, subhanallah, kasihan orang-orang ini selama ini. Ya mungkin mereka biasa, saya tidak terbiasa, kaget merasakan seperti itu. Ya, ibu-ibu, ada yang gonceng orang tua, ada yang anak-anak. Saya lihat sendiri itu, padat sekali waktu itu. Ya, saya sering lihat mereka, tapi saya tidak terpikirkan kalau seperti itu parahnya. Karena melihatnya dalam mobil, kasihan. Ini sekarang saya turun langsung, baru saya rasakan apa? Ya Allah, gitu. Ya meskipun saya naik mobil orang, bukan mobil sendiri, nikmatnya luar biasa. Jadi kalau kita lihat seperti ini dan kita lihat ke bawah, ya, kita juga tahu bahwasanya nikmat, setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk bersyukur. Ya. Antum bayangkan orang punya, saya bisa bayangkan orang punya rumah 8. Itu gimana nanti di akhirat? Ya. Orang punya rumah 8, kemudian punya mobil 10. Gimana ditanya di akhirat? Ya kalau semuanya diperlukan enggak apa-apa, dia bisa, yang penting dia bisa jawab. Tapi kalau cuma dipajang aja, kapan dia sedekah buat masjid, kapan dia bangun pondok, ini harta semua akan ditanya. Pertanyaan bakalan apa? Bakalan panjang. Taib. Di antara hal yang bantu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Di antaranya adalah doa tatkala dubur salat, sebagaimana di akhir salat, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, "Ya Muadz, inni uhibbuk." Ya Muadz, sungguhnya aku cinta kepadamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tada'anna fi kulli duburi salat an taqul. Jangan sekali-sekali kau tinggalkan setiap di akhir salat engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk bisa mengingat engkau. Perlu ilham dari Allah. Wa syukrik, untuk bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Bukan ibadah asal-asalan, bukan salat asal-asalan, pingin salat yang benar. Ngaji bukan ngaji asal-asalan, ngaji yang benar. Ya. Kita ingin ibadah yang benar. Haji bukan haji asal-asalan. Umrah bukan karena rame-ramean orang umrah ikut-ikutan umrah, enggak. Ingin ibadah yang baik. Ingin pandai bersyukur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan renungi doa tersebut. Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku. Kalau kau tidak tolong, saya tidak bisa, ya Allah. Ala dzikrika, untuk mengingatmu, sehingga lisan kita senantiasa ingat kepada Allah. Kemana-mana kita mudah berzikir. Wa ala syukrika, untuk bersyukur kepadamu. Oleh karenanya para anbiya, para nabi dahulu, mereka minta kepada Allah, ya, agar bisa bersyukur kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala mendengar semut berbicara, fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Nabi Sulaiman pun tertawa melihat senyum bersifat, melihat mendengar semut berbicara. Karena semut tersebut mengenal Nabi Sulaiman. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Nabi Sulaiman. Kata semut tersebut, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kata semut tersebut, ya ayuhan namlu, wahai pasukan semut, wahai yang merasa semut, ya. Ya ayuhan naml, ini sudah saya jelaskan karena semut tersebut menggunakan an-naml, kata jama' ada alif lamnya, dan dalam bahasa Arab memberikan faedah keumuman. Antum kan enggak tahu kan? Ini kaidah usul fikih. Dia mengatakan ya ayuhan naml, wahai seluruh semut, wahai yang merasa semut. Udkhulu masakinakum, masuklah ke rumah-rumah kalian tanpa terkecuali. Kenapa? La yahtamannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian keinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Subhanallah, semut ngomong begitu, Nabi Sulaiman apa? Dengar, dan dia tertawa. Kenapa? Ini karunia luar biasa. Semut jaraknya jauh, paling tidak mungkin 2 meter, 3 meter di bawah Nabi Sulaiman. Dan dia ngomong, didengar oleh Nabi Sulaiman. Kemudian dia ngomong, semut aja jalan di sini, kita lagi. Jalan di sini, kita di bawah. Ini semut di ujung, dengar Nabi Sulaiman. Kemudian semut ini kenal Sulaiman, jadi Nabi. Dia bilang, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai kalian kelindes Sulaiman dan pasukannya. Kenal sama saya.
Nabi Sulaiman tertawa. Dhahikan min qawliha, dia tertawa dengan perkataan semua tersebut. Kemudian berkata, berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tarda. Maka dia berdoa, ya Allah, ilhamkan kepada aku agar aku bisa bersyukur kepadamu. Dan agar aku bisa beramal saleh. Nabi Sulaiman minta agar Allah mengilhamkan rasa syukur kepada beliau. Apalagi kita, kalau para nabi saja berdoa agar bisa bersyukur kepada Allah, maka yang lu mau berdoa kepada Allah agar bisa diberi sifat pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita bahas tentang hal-hal yang bertentangan dengan syukur, hal-hal yang menunjukkan kita tidak bersyukur. Di antara hal-hal yang menunjukkan kita tidak bersyukur, yang pertama penyakit ujub. Penyakit ujub adalah ya bangga dengan diri sendiri, lupa dengan al-mun'im al-haqiqi, siapa pemberi nikmat yang sungguhnya. Ya. Sehingga dia merasa keberhasilan karena dirinya. Sebagaimana perkataan Fir'aun, sebagaimana perkataan Qarun, tatkala dia memiliki harta yang banyak, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya saya dapat rezeki yang banyak ini, saya dapat harta yang banyak ini ala ilmin indi, karena saya punya ilmu tentang masalah mencari harta. Jadi ini hati-hati. Ya. Makanya orang sebagian ulama mengatakan orang ujub itu orang yang berbuat syirik kepada Allah karena dia merasa dia ikut serta bersama Allah dalam keberhasilannya. Padahal keberhasilan dia semurni dari siapa? Dari Allah. Ya, betapa banyak orang yang berusaha tidak berhasil. Terkadang terungkap dari sebagian orang, karena saya banyak pengalaman akhirnya saya berhasil. Ya, karena saya banyak pengalaman. Karena saya cerdas makanya saya berhasil. Kita bilang tidak demikian. Kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Betapa banyak orang yang cerdas, betapa banyak orang sampai kepalanya botak karena saking cerdasnya. Profesor-profesor duit enggak punya. Neliti sana neliti sini, tanya tentang macam-macam masalah kimia, masalah matematika canggih, ya, tapi duit enggak ada. Maka kecerdasan tidak berbanding dengan apa? Kekayaan. Ada orang tidak kaya, tidak cerdas, biasa-biasa saja, jualan bebek goreng kaya raya. Tidak perlu ilmu yang canggih-canggih, ya. Mungkin SD juga tidak lulus, ya, tapi luar biasa Allah beli kekayaan. Betapa banyak orang menang teori, dan ini saya pernah diceritakan sama seorang teman pengusaha restoran. Dia bilang, Ustaz, ada orang mengolah perusahaan restoran orang lain berhasil. Dia ngolah restoran orang lain berhasil. Kemudian dia ingin buka perusahaan sendiri. Maka dia teliti dengan berbagai macam keahliannya, posisi tempat yang bagus, kebersihannya harus seperti ini, syarat-syarat seperti ini, dia buka rugi. Kenapa? Rezeki dari Allah. Ternyata belum tentu restoran sangat canggih, sangat bersih orang mau datang, belum tentu. Terkadang restoran agak kotor-kotor dikit orang mau datang. Begitu sudah semakin canggih, aduh kayaknya mahal, orang mundur dari jauh. Ya, ada restoran di pinggir jalan, pindah tempat saja kadang enggak laku. Ya, karena memang rezeki dari Allah. Maka jangan seorang merasa berhasil karena kecerdasannya, karena keahlian dia, karena banyak pengalaman. Ya akhi, banyak orang pengalamannya banyak, tetap aja miskin. Kenapa pengalamannya jadi pegawai terus, enggak pernah jadi pengalaman jadi bos? Ya, miskin terus. Jadi rezeki dari Allah. Jangan kita bilang seperti kata Qarun, innama utitu ala ilmin indi. Saya jadi kaya karena saya punya ilmu, enggak boleh. Antum berhasil jadi apapun, ingat semuanya dari Allah. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujub itu disebutkan mengatakan syirik. Kenapa? Karena dia merasa ikut serta bersama Allah dalam keberhasilannya. Padahal keberhasilan tersebut murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk tidak bersyukur kepada Allah, menisbahkan kenikmatan kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Kata Allah, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Kalau antum baca tafsir ayat ini, tafsir sebagian sahabat, itu seorang yang mengatakan misalnya, ya, gara-gara nahkodah yang pintar membawa kapal laut akhirnya kita selamat. Ya, justru di saat-saat genting seperti ini kita harus tahu hanya Allah yang menyelamatkan. Terkadang dalam kondisi genting ini justru kita lupa kepada Allah. Seperti orang-orang yang berlabuh di lautan, tahu-tahu ombak besar, ternyata nahkodanya canggih, muter sana muter sini, akhirnya selamat. Dia bilang gara-gara nahkoda itu yang pintar maka kita selamat. Padahal yang menyelamatkan siapa? Allah. Nahkoda tersebut juga Allah yang bikin dia pintar, angin pun dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan orang, gara-gara anjing ada di rumah akhirnya pencuri tidak jadi masuk. Ini juga sama. Ini namanya bentuk tidak bersyukur kepada Allah. Justru di saat-saat genting seperti itu kita dituntut semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah melupakan.
Ya, gara-gara polisi akhirnya saya selamat. Tidak ada, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan izin Allah, dengan sebab orang ini maka saya pun selamat. Caranya begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, Allah mengirimkan orang ini, nahkoda ini, maka kita pun selamat. Itu cara yang benar tatkala bersyukur kepada Allah. Oh, gara-gara itu dokternya canggih waktu ngoperasi istri saya selamat. Enggak ya, akhi. Ya, kasih selamat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang menunjukkan tidak bersyukur adalah tamak. Tamak ini bertentangan dengan syukur. Kalau orang syukur tidak tamak. Dia mencari harta bukan kalau dia mencari harta karena Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau dia mencari harta karena tamak untuk dirinya, untuk menimbun kekayaannya, ya akhi, apa faedahnya akhi anda terlalu kaya? Kalau anda tidak salurkan kepada jalan-jalan sosial, percuma. Itu harta yang anda kumpulkan semakin menjadi bumerang menyerang anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak rumah anda, semakin banyak mobil anda, semakin banyak duit anda, semuanya akan menyerang anda pada hari kiamat, tidak menolong anda. Kapan harta tersebut menolong anda? Tatkala anda jalankan, disumbangkan di jalan Allah, jadi amal soleh menemani anda di kuburan. Tapi kalau anda tidak jadikan amal soleh, akan anda tinggalkan dan akan menyerang anda pada hari kiamat kelak. Ya. Maka kalau tamak mengumpulkan harta sebanyak-banyak, itu hanya membuat seorang sengsara pada hari kiamat kelak. Tapi kalau anda sedekahkan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedekah, ya Pak? Seorang mukmin tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Dia akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat kelak. Tatkala hari matahari jaraknya satu mil. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak naungannya. Nah, ini berarti benar. Dia sudah infakkan di jalannya, maka sedekah tadi, harta tersebut jadi amal soleh akan menemani dia pada hari kiamat kelak. Kalau enggak, akan dia tinggalkan di dunia, akan menyerang dia pada hari kiamat. Maka seorang yang sadar akan hal ini, dia seharusnya tidak tamak. Kalau dia mencari harta, maka harus dia sisihkan untuk sebagiannya untuk di jalan akhirat, ya, untuk kepentingan dia di akhirat, ya. Maka seorang benar, saya sering ingatkan, seorang terkadang dia ingin safety bagi anaknya, bagi istrinya, dia belikan rumah buat anaknya, dia harus juga punya jaminan untuk dia di akhirat. Beli rumah istana di akhirat, bangun masjid, ya, bangun pondok, ya, untuk punya istana di akhirat. Dia harus pikirkan dia juga, jangan pikirkan anak istrinya saja. Dia harus pikirkan dia juga harus punya jaminan di akhirat. Kemudian di antara hal yang menunjukkan seorang tidak bersyukur kepada Allah adalah hasad. Kapan anda hasad menunjukkan anda tidak bersyukur. Kapan anda hasad, anda berarti tidak bersyukur. Kenapa? Hasad itu bentuk protes kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, apakah mereka yang bagi-bagikan, ya, rahmat Allah? Apakah mereka yang mengatur pembagian rizki Allah? Apakah mereka yang mengatur tentang pembagian ini, kepintaran, rizki, nikmat? Yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Kami yang mengatur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala ada orang Allah jadikan kaya, ada orang jadi yang miskin, maka jangan kita hasad kepada yang kaya. Kalau kita hasad, kita seakan-akan protes dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang salaf mengatakan, "Wa ta'ammaltu hadhil ayat." Saya perhatikan terhadap ayat ini, sampailah dia pada firman Allah, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami yang bagi-bagi, kata Allah. Rizki, kecerdasan, kepintaran, ya, dan macam-macamnya Allah yang bagi-bagi. Maka saya pun ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak pernah lagi hasad kepada seorang pun. Saya kasih sederhana tadi agar kita tidak hasad. Anda mungkin lihat orang rumahnya banyak. Tadi Anda bilang alhamdulillah, kalau saya punya rumah banyak seperti dia, belum tentu saya bisa sempat beribadah. Bagaimana di akhirat saya bisa jawab pertanyaan begitu banyak. Kadang betapa banyak harta buat orang lalai, ya. Contoh sederhana, ada ustadz misalnya, kalau yang ngisi pengajian yang hadir tidak banyak. Ada ustadz lain yang kalau mengisi pengajian orangnya ramai sekali, maka yang pengikutnya sedikit, jangan hasad kepada yang banyak. Ya, dia dalam hati dia mengatakan, coba kalau saya seperti dia, belum tentu saya bisa ikhlas. Ya, mungkin saya ria, ya. Mungkin saya terfitnah dengan dunia, ya, macam-macam. Jadi dia berpikir seperti itu, dia tahu saya begini, ini yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang terkenal di dunia tapi tidak terkenal di langit. Dan betapa banyak orang-orang tidak tahu di dunia tapi terkenal di mana? Di antara malaikat di langit, ya. Oleh karena seorang tatkala berpikir seperti ini, insyaallah akan tidak ada hasad dari dirinya dan dia berusaha melawan. Hasad itu pasti melewati hati kita. Siapapun pernah hasad. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada jasad yang selamat daripada hasad. Walakin al-karim yukhfi, tapi orang yang mulia menyembunyikan hasadnya. Wal laim yubdi, adapun orang
yang buruk akan menampakkannya. Nah, kalau tertimpa hasad dalam diri antum, segera lawan. Yang dilarang oleh Allah kalau bercokol hasad tersebut. Adapun numpang lewat itu tidak ada yang selamat. Numpang lewat biarin aja. Dibuang, dilawan. Tapi kalau bercokol terus, ditanam hasad kemudian bikin jengkel dan macam-macam, ini yang haram. Maka saya ingatkan, kalau Anda hasad berarti Anda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Saya ingatkan kembali, bersyukur mendatangkan kebahagiaan. Kapan Anda menjadi orang yang bersyukur, Anda akan bahagia. Kapan Anda tidak bersyukur, maka Anda terus dalam penderitaan dan jauh dari kebahagiaan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.